Happy weekend semuanya. Di video kali ini saya akan membahas ya saham-saham yang diakumulasi oleh asing. Cuman tidak selama seminggu, saya akan ulas saham yang diakumulasi asing sejak awal tahun 2024. Nah, apakah menarik? Ada yang bisa digunakan untuk trade untuk minggu depan. Nah, ini akan saya ulas di video kali ini. Jadi, tonton sampai selesai. Check this out. Ini tampilan dari iPod desktop dan ini list akumulasi sehari Jumat ya. Hari Jumat kalau kita seminggu aja asingnya masuk 9,3 T, keluarnya 1,9 T. Dan ini untuk market total, kalau reguler doang keluarnya 1,8, masuknya 2,7, masih inflow lah. Nah, kalau kita tarik selama sejak awal tahun pasar reguler, hasilnya akan muncul seperti ini. Ya. Total yang masuk asingnya itu ada 24,9 T. Wow. Yang keluar hanya 9 triliun. Jadi bisa dikatakan masih inflow 15-an lah ya. 15 triliun, gede masuk 15 triliunan. BCA, BRI, Mandiri, BRI, Telkom, BNI masih menjadi yang terdepan. Top 5-nya ada BRIS, Willem, Aman, Adro, Medco. Nah, ini 10 saham ini akan kita bahas ya. Yang pertama dulu deh, kita bahas ke Bank BCA. BBCA. Oke, BBCA. Wah, ini naik akhirnya all time high, terus Jumat diturunkan lagi. Nah, ini kita lihat ya, sejak akhir Desember bahkan 4 pertengahan. Nah, kalau saya cek di sini, saya betternya tunggu di sini sih. Ada mulut gap di sini. Di 9950. Nah, itu bisa jadi area stop loss-nya untuk Bank BCA. Kalau saya ini bisa aja turun ya. Ini bisa aja turun untuk nutup gap ini, habis itu naik. Bahkan nutupnya nggak hanya sampai sini ya. Bisa aja nutupnya sampai kotak warna merah yang saya bikin. Dan ini saya lupa ini bikinnya kapan dan sempat ketutup berarti. Nah, atau possible-nya kayak gini. Nah, kalau sampai kotak gap warna merah itu penurunannya bisa sampai senilai 4% dan itu masih make sense, masih wajar lah. Cuman tidak akan digas satu kali sehari gitu. Karena apa? Ya karena akan berefek ke ISG-nya gitu. Ini turun banget 1,48 aja. 1,5 doang ya turunnya. Jadi itu kalau langsung 4% dalam satu hari nggak mungkin. Begitupun juga naik langsung 4% nggak mungkin. Kalau Bank BCA sempat turun ya akan berefek ke ISG-nya juga. Oke, itu Bank BCA. Yang kedua tadi ada Bank Mandiri. Banking semuanya kalau nggak salah tadi semuanya ada ya, top banking ya. BNI, BRI ya. Ini akan kita bahas. Mandiri hampir sama. Cuman area ini kotak ini perlu kita perluas lebar lagi. Nah, garis-garis ini kotak-kotak ini bisa jadi area supportnya untuk Bank Mandiri gitu. Ini baru ketutup dengan shadow ya. Dan shadow kemarin cukup kuat ya, menunjukkan bahwa tekanan beli dari Bank Mandiri masih kuat gitu. Kalau kita ukur sejak 8 Maret ini masih diakumulasi nih. 8 Maret seminggu ya. Oleh KZ, BK, DX ya. Di average 73, 18 paling rendah, 73 18. Jadi ya kalau dapat di bawah 73 ya bisa pick up. Bahkan kalau dapat di sini bagus banget gitu. Possible untuk turun lagi, possible banget. Tapi ya mungkin akan shadow lagi ya untuk Mandiri. Oke, itu. Untuk selanjutnya ada Bank BNI. Kita ulas dulu 4. Wah, ini Bank BNI. Nah, ini turun karena ex-date dividen, dia bagi dividen. Dividennya lumayan kuat. Oke, nah ini bisa jadi turning point untuk dia rebound lagi. Nah, ini bertepatan dengan kotak yang saya bikin ya. Nah, area ini bisa menjadi area yang kritis, jadi pantulan. Nah, ini sangat besar menurut saya untuk potensi naiknya lagi untuk Bank BNI. Lalu selanjutnya ada BBRI. Sama, ya ini juga sama, dividen juga ya, dibanting karena dividen. Hari Kamisnya, Jumat sempat lanjut turun lagi. Nah, ini
jadi apa ya, kalau saya ini bang apa namanya nih, BRI. Nah, Bang BRI ini agak tricky ya, dan saya cenderung nih bisa turun lagi karena ini di sini. Oke, ini ada bearish divergence, dia naik tapi indikatornya turun ya. Dan ini sudah ditutup kemarin hari Kamis, ditutup trade ini sudah mentok di sini. Oh, ini diperkuat dari sini. Dah. Ini udah jadi nih. Udah jadi, dan saya melihat di sini ada, oh bentar, ini saya tambah indikator zigzag. Mana zigzag? Technical zigzag. Nah, ini enak banget. Nah, ini bisa aja dia potensinya sentuh sini dulu buat dia mantul. Oke, di 5.900. Oke, kita lihat nih, 5.900 bisa mantul gak dia untuk si Bang BRI gitu. Bang BRI 5.900 bisa jadi potensi pantulan gitu. Cuman pantulan sesaat aja ya, habis itu naik rebound silakan jual. Karena ini di sini ada double top bisa dikatakan, dan dia break di hari Jumat. Volume juga kuat. Nah, ini takutnya dia makin turun makin dalam lagi. Turunnya itu minimal ada di, bentar saya tarik dulu. Nah, minimal di sini. Jadi dua skenario nya, kalau dia nggak bisa balik lagi di atas 6.050, ya bisa aja dia lanjut turun lagi ke sampai, bentar nih, 5.700. Dia nutup gap ini. Oke, jadi dia possible banget kalau dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini, yang mana dia mantul di garis warna merah, lanjut naik lagi, dan naik ini harus naik di atas tiga kemungkinan lah. Dia mantul naik tapi kepentok di garis hijau. Kalau dia pentok garis hijau, kemungkinan dia lanjut turun lagi. Kemungkinan kedua, dia turun kena garis merah, ke atas lagi garis warna, di atas garis warna hijau putus-putus. Ini saya kasih warna putih. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga ya, dia nggak mantul, lanjut turun sampai nutup gap di sini, baru di sini dia mantul. Nah, ini bisa aja. Ini saya kasih warna biru deh, Tosca. Ini biru. Nah, ini bisa aja potensinya ini. Potensi plan A, plan B, plan C. Nah, tinggal kita menyesuaikannya jadi seperti apa. Kalau paling aman, tunggu MA 200 deket sini. Possible banget buat mantul ya, berarti di 5.500. Kalau sampai dikasih di bawah ini, wah ini murah banget nih untuk BRI, bisa buat pembelian gitu. Kalau menurut saya seperti itu untuk Bank BRI. Oke, lanjut. 4 blanking udah. Telkom. Oke, yang kelima Telkom, TLKM. Telkom masih di sini aja, shadow, ditutup shadow. Oke, MA 200. Oke, masih di atas MA 200. Jadi garis warna putih jadi stop lossnya. Diturunkan lagi boleh 1910 dah ini di gap ini, atau nanggung lah 3.900. Udah boleh nih di sini. Nah, ini besar nih potensinya dia kepentok di sini lagi 4.030 beberapa kali loh, dia nggak bisa tembus 1 di sini, 2 3 ya, 4 5 6. Nah, ini jadi possible banget dia akan sideways di sini aja. Kalau saya lihat itu sih possible-nya dia akan sideways di kotak sini. Nah, kotak warna merah ini untuk Telkom. Lalu selanjutnya ada BRIS. Wah, ini BRIS sudah sempat naik dan saya sudah take profit di sini. Ya, sudah take profit. Nah, saya sudah take profit di atas. Oke, dan ini masih diakumulasi gede. Minggu ini waktu naik ya. 5 Maret, sejak 5 Maret dia masih diakumulasi gede oleh KZ, AK dan RX. KZ average 2.590 bahkan. Paling rendah 2582.
Nah, ini masih di sini. Kalau dia dapat, teman-teman Bapak Ibu sekalian dapat di area itu, ya boleh di pick up deket-deket itu, bawah 2500 buang. Ya deket-deket 2550 boleh lah, cincai lah. Ya itu. Ini beberapa pattern udah capai ya, saya hapus. Ya enak kalau uptrend gini ya. Udah breeze kalau dapat di deket 255, bentar. Ini saya kehapus ya 2550-nya tadi. Nah, ini. Kalau dapat di 2250 silakan ambil deket-deket itu. Bawah 2250 cut loss dulu. Itu aja, simple aja, main cepat aja, breeze. Lalu selanjutnya ada film. Oke, kenapa main cepat breeze? Ya karena dia udah uptrend naik tinggi banget sejak Desember loh. Sejak Desember kenceng banget ini sejak Desember. Nah, sejak ini 4 Januari awal tahun sempat sampai 67% loh. 60%. Dan saya take profit di 20%-an. Oke. Dah. Film. Oke, kita cek di sini. Nah, masih nggak bisa tembus dari 4.370. Ya udah, biarkan dulu. Kenapa? Karena saya melihat di sini sudah ketembus ya, ini support ya, 4370 ini supportnya. Udah ketembus di bawah sini, sempat naik terus turun lagi menunjukkan bahwa 4000 berapa ini? Ya, 4400 ini emang kuat. 4400 ini memang kuat. Jadi itu baratnya itu stasional pemberhentiannya. Kalau itu kepentok ya udah turun lagi pasti. Turun lagi tunggu di berapa? 3900. Ya di situ ada pantulan, ambil gitu aja. Beberapa hari ini sejak Februari volumenya kecil banget ya, kecil banget. Oke, itu film udah. Selanjutnya ada Aman. Nah, ini Aman cukup oke nih kalau nggak salah. Aman. Nah, ini oke banget nih. Ini saya naikkan supportnya, dah ini jadi support 8525 udah jadi support itu. Targetnya berapa sih? Nah, ini ada flag pattern. Udah tinggal diukur aja nih. Nah, ini di copy paste udah. 9200. Oke. Saya akan bilang Aman akan ke 9200. Nah, ini akan ke sini Aman. Itu proyeksi saya 9200 harga sekarang. Bentar, kita ke 9200. Sekarang 8725. 5,4% kecil memang, tapi kalau kita bandingkan dengan cut loss-nya kan bawah 8500 ya, 1/2 udah sangatlah worth it lah ya, 1/2 gitu udah worth it ini. Oke, Aman ya ini ya, secara chart oke, ini ya cuman ya harganya lumayan ngeri 8 ribuan dah itu. Lalu selanjutnya ada Adaro ini sempat kita bahas bahwa proyeksinya akan bagi dividen gede. Bagus ini juga. Wow, beberapa hari diakumulasi tanggal 28 Februari. Sejak 28 diakumulasi lumayan gede oleh RX, AK dan NI. Average di paling kecil 2578. Oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman dapat di average 2600 boleh nih. Bawah 2600 silahkan buang. Ini saya adjust lagi 2600. Ya support resistannya sih 2620 ya. Cuman kalau dia seringnya bikin shadow sampai 2600. Ya itu lumayan kuat. Ya jadi cut loss-nya jangan di bawah 2620 persis. Cut loss-nya baru di bawahnya lagi. Let's say di 2570, 2560 gitu aja. Kasih jarak. Jangan langsung bawa tipis lah. Jangan kena likuidasi, kena kejual nanti lanjut naik lagi. Sempat bisa dikatakan double bottom nih di sini. Cuman candle hari Jumat itu enggak banget sih. Enggak banget candle hari Jumat. Kalau dia bisa stay 2620 ya 28 capek ini. Bagus ini Adaro.
bagus, ditambah ada stimulus nantinya ada dividen ya bisa ketutup 28 nih. Bagus Adaro. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Medco Energy, ini naik terus ya. Ini naik terus imbas dari WTI yang sempat yang naik. Nah, ini akan jadi harga yang cakep kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa dapat di sini. Range ini, ntar mana saya tulis dulu. Range ini berapa ini? 1300 ya. 1300 sampai dengan ini deh. 1350. 1300 sampai 1380. Nah, kalau dapet di sini lumayan bagus nih. Cakep. Target-targetnya jelas. Nah, ini hari Jumat kepentok ya. Karena Kamis ini udah kena resist. Resist kan ini saya bikin 1450 capai udah. Jumat turun make sense kepentok resist. Cari pijakan lagi buat naik lagi. Target selanjutnya ini 1510 udah. Kalau dapat di sini oke, dan dengan target ke 1500 sampai 1510. Tuh. Saya buka aja. Kalau hal itu terjadi, let's say dapat di Bentar. Kebalik. Let's say dapat di 1350 deh. Nah, let's say 1350 dapat jual di 1500. 11%. Cut loss di bawah 1300. Ya, 1300 lah. Berarti let's say 13 average 1350 kurangi let's say cut loss di 1280. 70 bagi 1350. 70 bagi 3 70 dibagi 1350 lumayan gede nih, 5%, 1/2. Oke, itu aja sih. Kalau dapat di bawah 1350 bagus, kan sangat bagus banget. Di bawah 1300 buang dah itu. Untuk si Medco, menarik nih Medco. Oke, secara IHSG-nya kalau saya lihat ya potensinya dia turun akan besar sih, karena kondisi itu tadi. Di sini ada bearish divergence juga, Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kenaikan tidak didukung dengan oke. Jadi dia turun bahkan sampai ke 7100 masih make sense. Dengan adanya blue chip tadi turun, potensinya besar ini buat turun. Kalau saya melihat ini ya tinggal nanti kalau turun sini jangan jebol 7100 karena ada double top. Oke, itu ya. Jadi potensinya sangatlah besar kalau dia turun. Let's say pertama nguji di 7260, baru selanjutnya 715, baru 7100. Mungkin itu. Jadi kalau seminggu ke depan adanya penurunan dari blue chip karena IHSG-nya merah, make sense. Karena blue chip dari bankingnya sendiri ada proyeksi dia akan turun dulu sementara. Oke, itu yang bisa saya bahas. Dan semoga bermanfaat. Saham-saham yang diakumulasi tadi ada 10 ya. BCA, BRI, Mandiri, Telkom, BNI, Bris, Willem, Aman, Adaro, dan Medco. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye-bye.